Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai integrasi berbagai teori filsafat serta implikasinya dalam dunia pendidikan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori Plato, di mana di sini Plato memandang bahwa pendidikan itu merupakan sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati atau disebut dengan world of idea. Di mana saat ini sering terjadi kasus-kasus di Indonesia, yaitu siswa cenderung belajar itu hanya bertujuan untuk memperoleh nilai dan ijazah. Jadi orientasi siswa di sini bukan untuk mencari kebenaran, melainkan memperoleh nilai dan ijazah. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukannya berbagai solusi. Di antaranya yang pertama yaitu di mana guru saat ini harus berperan sebagai seorang filsuf, di mana filsuf ini juga dapat digunakan sebagai role model yang bertugas untuk mengarahkan murid untuk menemukan makna yang sesungguhnya dari suatu nilai ataupun pengetahuan. Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan murid dalam critical thinking dan kemampuan mendalam, juga diberikan metode dialog Sokratik, di mana dialog Sokratik di sini yaitu merupakan metode yang dikembangkan melalui suatu pertanyaan, kemudian menemukan makna yang mendalam dari suatu pertanyaan tersebut dan menemukan suatu pengetahuan dan informasi. Selain itu pula, pada bagian asesmen juga diperlukan suatu integritas yang tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga proses alami yang dialami oleh murid dan bagaimana kejujuran akademik yang dialami oleh murid itu sendiri. Sehingga dengan demikian, mengimplementasikan nilai-nilai ini tentu akan menciptakan generasi pencinta kebenaran yang relevan dengan konsep pendidikan ideal dari Plato. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan Aristoteles, di mana di sini Aristoteles itu menjelaskan bahwa suatu kebiasaan atau habit itu akan menjadi dasar untuk membentuk karakter atau moral yang baik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Di mana saat ini sering terjadi case atau kasus di Indonesia, yaitu di beberapa sekolah perilaku siswa itu kurang disiplin. Selain itu juga etika belajar dari seorang siswa itu relatif menurun. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diberlakukannya kebijaksanaan yang praktis atau disebut dengan konsep pronesis. Di mana konsep pronesis ini merupakan suatu pengambilan keputusan yang bijak, di mana memperhatikan nilai moral yang baik serta dalam situasi yang bersifat holistik. Nah, dalam hal ini, masalah kedisiplinan itu dapat diatasi dengan pembinaan moral siswa yang menjadi dasar pembentukan karakter atau kebiasaan yang menekankan pentingnya pembentukan habit secara konsisten. Selain itu juga diperlukan penanaman nilai-nilai moral melalui aplikasi nyata serta praktek baik seperti rasa kejujuran, tanggung jawab, kolaborasi, dan intoleransi. Kemudian selanjutnya ada Konfusianisme, di mana dalam Konfusianisme ini berpandangan bahwa pendidikan itu sebagai jalan untuk pembentukan manusia yang berbudi luhur atau disebut dengan Junshi. Berkaitan dengan teori Konfusianisme ini, di mana saat ini pendidikan di Indonesia sedang melaksanakan kurikulum, di mana kurikulum tersebut disebut dengan
program Merdeka Belajar. Di mana program Merdeka Belajar ini mendorong pembelajaran yang berbasis karakter dan juga kemandirian. Jadi untuk mendorong program tersebut diperlukannya berbagai implementasi atau dalam nilai-nilai Konfusianisme. Jadi dalam nilai Konfusianisme itu terdiri dari 3 yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama ada Ran, yang berarti kemanusiaan, kemudian Li, kesopanan, dan Yi, keadilan. Di mana ketiga komponen ini sangat saling berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di mana untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diberlakukannya solusi, yaitu mengintegrasikan antara nilai-nilai Konfusianisme dengan profil pelajar Pancasila. Di mana korelasi dengan karakter profil Pancasila yaitu tercermin di mana siswa beriman dan bertakwa dalam artian yaitu memiliki akhlak pribadi yang baik terhadap sesama, terutama dalam hal cinta kasih. Selain itu pula, di mana implikasi terhadap sesama, terutama dalam hal cinta kasih, ini di mana siswa menjaga tutur kata yang baik terhadap sesama dan melaksanakan ibadah secara tulus ikhlas. Kemudian, sedangkan nilai Li atau kesopanan juga dapat dikorelasikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan gotong royong. Di mana dalam hal ini yaitu menghargai budaya lain, kemudian gotong royong, dan solidaritas sosial. Sedangkan yang terakhir yaitu ada Yi, keadilan, yang jika dikorelasikan dengan profil pelajar Pancasila yaitu seluruh dari elemen profil Pancasila bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Jadi dengan penguatan karakter siswa melalui prinsip Konfusianisme seperti pembiasaan perilaku yang baik, kemudian hormat, bertanggung jawab, serta merefleksi diri terhadap kekurangan, ini akan dapat membentuk dan menekankan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu pandangan René Descartes mengenai rasionalisme dan berpikir kritis atau cogito ergo sum. Di mana pendekatan rasionalisme dari Descartes ini dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains di Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. Di mana saat ini di Indonesia itu terjadi case yaitu banyak siswa masih belajar dengan metode hafalan tanpa memaknai makna dari konsep dari pengetahuan itu sendiri. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukannya berbagai solusi, yaitu salah satunya dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang berbasis HOTS. Jadi aplikasi pendekatan rasionalisme dari Descartes itu dapat digunakan sebagai metode agar anak didik dapat berpikir dan juga berasumsi secara masuk akal, reflektif, dan mandiri. Kemudian dalam implementasi di sekolah itu guru dituntut untuk menerapkan berbagai model pembelajaran yang berbasis HOTS, itu diantaranya ada discovery learning, kemudian inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Di mana dalam pembelajaran ini siswa dapat merumuskan pertanyaan, kemudian membuat hipotesis, dan juga melakukan eksperimen untuk menemukan jawabannya. Sehingga dalam proses pembelajaran ini akan mendorong siswa untuk mempertanyakan data, menguji empiris, serta menarik kesimpulan yang dapat melatih tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Pendekatan ini tentu akan dapat menumbuhkan budaya berpikir kritis dan juga reflektif di kalangan pelajar Indonesia sebagaimana yang diidealkan oleh Descartes. Pandangan selanjutnya yang dikemukakan oleh John Locke, di mana di sini John Locke memandang bahwa manusia itu terlahir sebagai tabula rasa atau lembaran kertas putih. Jadi manusia itu akan memperoleh pengalaman yang akan diperoleh itu dari lingkungan sekitar.
Di Indonesia saat ini juga terjadi case di mana guru masih menjadi pusat pembelajaran dan kurang memberi ruang eksplorasi bagi siswa. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukannya suatu metode lain yaitu disebut dengan student centered learning, di mana di sini guru itu tidak lagi berpusat sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru bertindak sebagai fasilitator, kemudian motivator dan kolaborator. Jadi dalam hal ini guru juga memberikan pembelajaran yang kontekstual terhadap siswa dan juga bermakna. Selain itu, dengan pendekatan student center ini, siswa dapat mengkonstruksi serta mengeksplor pengetahuannya sendiri secara nyata dan menumbuhkan kemampuan berpikir siswa dengan mengaitkannya dengan lingkungan kontekstual. Jadi di mana dalam pembelajaran ini juga dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini berpusat kepada pengetahuan atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sehingga teori empirisme dari John Locke ini tentu akan menjadikan dasar untuk menginspirasi sistem pendidikan yang menghargai pengalaman belajar setiap individu. Selanjutnya yaitu pandangan J.J. Rousseau mengenai pendidikan. Di mana di sini J.J. Rousseau memandang bahwa pendidikan itu harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Saat ini, case yang terjadi di Indonesia yaitu di mana anak seringkali mengalami tekanan akademik yang tinggi dalam proses pembelajaran. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kehilangan minat belajar pada anak. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut tentu diperlukan berbagai solusi, di antaranya dengan menerapkan pendidikan alamiah yang berbasis minat, eksplorasi, dan evaluasi perkembangan alami. Di mana dalam hal ini, itu pendidikan alamiah mampu mengembalikan pendidikan pada hakikatnya yaitu menumbuhkan potensi alami anak. Pembelajaran berbasis minat, kemudian bermain terarah, dan eksplorasi alam, serta kegiatan di luar ruangan itu dapat diterapkan di sekolah. Selain itu, proses evaluasi tidak hanya memperhatikan hasil akademik, tetapi juga melainkan proses alamiah dari perkembangan alamiah anak secara holistik. Dalam artian di sini, yaitu guru dituntut untuk memahami bagaimana perkembangan psikologi tiap anak tanpa memaksakan standar yang berlaku dalam jenjang pendidikan. Jadi dengan demikian, pandangan yang digagas oleh J.J. Rousseau itu dapat mengatasi kritis motivasi belajar sehingga dapat menciptakan pendidikan yang humanistik dan mengembalikan semangat belajar secara alami. Selanjutnya yaitu pandangan Michael Foucault tentang pendidikan. Jadi di sini Michael Foucault itu memandang bahwa pendidikan itu sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Di mana case yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu pendidikan di Indonesia saat ini seringkali digunakan untuk menanamkan kepatuhan bukan kebebasan berpikir. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diterapkannya solusi yaitu dengan menerapkan pendidikan kritis dan juga humanis. Selain itu, guru juga diharapkan sebagai fasilitator dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir secara logis. Jadi di sini guru dan siswa itu sebagai bagian dari komponen pendidikan harus mampu menjadi objek yang berpikir mandiri. Untuk mengubah pandangan dari pendidikan sebagai alat kekuasaan yaitu dengan cara mengembangkan pendidikan kritis. Di mana dengan mengembangkan pendidikan kritis ini yaitu akan mampu membantu peserta didik untuk menyadari struktur kekuasaan di sekitar mereka serta realitas sosial. Selain itu, transformasi peran guru yang sebelumnya sebagai teacher center itu berubah menjadi fasilitator, motivator, dan kolaborator.
Jadi dengan membangun pendidikan yang humanis juga menjadi salah satu solusi untuk mengubah pandangan bahwa pendidikan sebagai alat kekuasaan. Di mana dengan pendidikan yang humanis akan memberikan ruang kebebasan berpikir, kemudian kesetaraan dan kesadaran kritis kepada siswa, sehingga dapat mengurangi ketimpangan akan akses pendidikan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pandangan Jugal Harbernas mengenai pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan tindakan komunikatif untuk menciptakan masyarakat rasional yang demokratis. Di mana saat ini juga terjadi case yang dikaitkan dengan pandangan dari Jugal Harbernas bahwa diskusi di kelas itu seringkali bersifat satu arah. Jadi di sini guru lebih dominan atau disebut dengan teacher center. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut tentu diberikannya solusi yaitu proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau disebut dengan student centered learning. Selain itu juga diperlukannya budaya komunikasi yang rasional dan demokratis, di mana dengan pemberian model pembelajaran yang berbasis student center ini tentu akan mengedepankan siswa sebagai subjek pembelajar yang aktif, sehingga akan dapat mengkonstruksi dan juga mengeksplorasi pengetahuannya sendiri. Selain itu juga akan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas dari siswa itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan penerapan pembelajaran tersebut itu akan adanya pergeseran paradigma yang terjadi, yaitu transformasi budaya dialogis dalam praktik pembelajaran di Indonesia yang berbasis student centered learning. Dan yang terakhir yaitu mengenai filsafat postmodernisme, di mana di sini postmodernisme itu menyatakan bahwa menolak kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Jika dikaitkan dengan postmodernisme, saat ini case yang terjadi di pendidikan Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia cenderung masih terdiri dari berbagai keragaman agama, kemudian ada budaya, adat istiadat, dan bahasa yang mempengaruhi sistem pendidikan. Jadi solusi dari case tersebut di mana yaitu dengan mengintegrasikan berbagai budaya lokal, kemudian proyek lintas budaya, serta siswa inklusif dan toleran. Jadi di Indonesia itu terdapat berbagai masyarakat majemuk yang membuka ruang berbagai perspektif dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang berlaku menjadikan pendidikan di Indonesia yang menghargai keragaman budaya. Kemudian selain itu juga saat proses pembelajaran di sekolah juga dapat diintegrasikan dengan berbagai keragaman budaya lokal yang ada di Indonesia. Seperti multikultural itu juga dapat diterapkan melalui festival budaya dan proyek lintas budaya sehingga siswa dapat menghargai perbedaan sebagai kekayaan bukan ancaman. Dengan demikian, siswa dapat menghargai keberagaman serta memperkaya konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai 10 pandangan filsuf mengenai pendidikan dan juga case yang terjadi di Indonesia saat ini. Harapan saya semoga dengan selesainya acara ini akan memberikan dampak yang positif untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu.